ala hadhihi dia wa quluna shalihah liridillah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu utawi lan utawi wawu iku fataku numangkana apa wawu iku alamatan dari alamat liraf'i kedua yang rafa di maudhi'aini ing dalam rong panggonan fi jam'il muzakkar salimi siji ing dalam jama' muzakkar salim wa fil asma'il khamsati lan ing dalam asmaul khamsah wa hiya utawi asmaul khamsah iku abuka lafat abuka wa akhuka lan lafat akhuka wa hamuka lan lafat hamuka wa fuka lan lafat fuka wa dzumalin lan lafat dzumalin. Saya artikan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wawu menjadi ciri-ciri i'rab rafa itu bertempat pada dua tempat. Yang pertama jama' mudzakkar salim. Yang kedua asmaul khamsah. Saya ulangi. Wawu menjadi ciri-ciri i'rab rafa itu ada di dua tempat. Satu jama' mudzakkar salim, yang kedua asmaul khamsah. Lanjut. Yang dinamakan jama' mudzakkar salim ialah kalimat isim yang menunjukkan makna seorang laki-laki yang banyak dan selamat dari perubahan akhir, dan di akhirnya tersebut ditambahi dengan wawu dan nun seperti zaiduna atau ditambahi dengan huruf ya dan nun di akhirnya seperti contoh zaidina. Zaiduna itu ketika rafa, zaidina ketika i'rab nasab. Selanjutnya yang dinamakan asmaul khamsah ialah kalimat isim yang berjumlah ada 5, yakni lafaz abun, lafaz akhun, lafaz hamun, lafaz famun, dan lafaz zu. Selanjutnya kalimat isim yang 5 atau asmaul khamsah tadi itu ada syaratnya ketika harus dirofakan dengan wawu. Yang pertama itu harus mudhof ya, harus mudhof. Mudhof itu artinya disambung dengan kalimat yang lain seperti lafaz abun disambung dengan lafaz ka, kan namanya domir mukhatab abuka. Yang kedua mudhof ilaih ya, artinya mudhof ilaih itu sambungan yang yang berupa kalimat isim tetapi bukan ya mutakalim seperti abuka, akhuka. Tapi kalau yang mutakalim itu nggak boleh. Lafaz abun digabung dengan ya domir mutakalim ya, jadi abun tambah ya menjadi abi, itu nggak boleh ya, itu bukan bacaannya i'rab rafa. Yang ketiga mufrad ya, mufrad itu artinya maknanya tunggal asmaul khamsahnya. Kalau ditasniakan atau dijamakan maka tidak dibaca dengan i'rab rafa seperti lafaz abawani atau lafaz abaun. Nanti saya akan terangkan di sini. Tulis saja dulu terjemahannya. Yang keempat syaratnya itu mukabbar ya, atau tidak ditasdhir,
dikecilkan lafaz abunnya. Seperti kalau di di mukabbar itu dari lafaz abun menjadi lafaz ubayyun. Ya, ubayyun. Kalau ubayyun itu yang rofanya bukan dengan wawu, tapi ubayyun dengan dhamma. Nah itu pengertiannya kita akan bahas sebentar. Ya, saya bisa simulasikan di sini. Saya ulangi lagi. I'rab rofa itu alamatnya ada 4. 1 dhamma. Yang kedua huruf wawu. Yang ketiga itu alif. Yang keempat namanya huruf nun atau tetapnya nun. Tadi kita sudah baca atau sudah sampaikan di minggu kemarin berkaitan i'rab rofa menjadi alamatnya harokat dhamma menjadi alamatnya i'rab rofa itu ada di 4 tempat. Si mufrad, ya ini bisa dulu. Si mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari yang sahih akhir. Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin, yakni huruf wawu. Huruf wawu ketika menjadi alamatnya i'rab rofa, saya ulangi biar teman-teman santri semuanya paham. Huruf wawu ketika menjadi alamatnya i'rab rofa itu ada di 2 tempat. Yang pertama itu ada di jamak mudzakkar salim. Ya, saya ulangi. Huruf wawu ketika menjadi alamatnya i'rab rofa itu yang pertama ada di jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini kalimat isim yang menunjukkan makna laki-laki yang banyak, yang ketika akhirannya itu ketika rofa ditambahi wawu dan nun, ketika nasab ditambahi dengan ya dan nun. Saya kasih contoh. Ya. Ja'a Zaiduna. Ya. Ja'a ustaka sopo zaiduna piro-piro zaid. Lafaz zaiduna itu mufradnya adalah zaidun. Nah, lafaz zaiduna ini namanya jamak mudzakkar salim. Kalimat isim yang menunjukkan makna laki-laki yang banyak, yang di akhirnya itu ditambahi dengan wawu dan nun ketika i'rabnya rofa. Kalau nasab tambahi dan ya dan nun. Ja'a ra'aitu zaidina. Nah, ini lafaz zaiduna ini i'rabnya kalau kita tarkib, ja'a ini namanya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Kalau fi'il madhi lafaz ja'a mabninya fathah. Lafaz zaiduna ini i'rabnya i'rab rafa. Nah, ini rafa lafaz zaiduna itu i'rabnya i'rab rafa. Ciri rafanya itu dengan huruf wawu. Kenapa huruf wawu? Karena lafaz zaiduna itu maksudnya adalah jamak mudzakkar salim. Sampai sini paham? Ya. Jadi saya ulangi. Nah, huruf wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu ada di 2 tempat. 1 jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ialah kalimat isim yang menunjukkan makna banyak dan akhirannya ditambahi wawu dan nun ketika rafa, ya dan nun ketika nasab. Nah, contohnya ja'a zaiduna. Ja'a wistaka sopo zaiduna zaid. Beberapa zaid itu telah datang. Lafaz zaiduna itu i'rabnya i'rab rafa, ciri rafanya dengan
wawu. Karena kenapa dengan wawu? Karena lafaz zaiduna adalah bentuk jamak dari jamak mudzakkar salim. Bentuk jamak dari jamak zaidun dan lafaz zaiduna itu namanya jamak mudzakkar salim. Paham sampai sini ya? Yang kedua itu bertempat di asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah itu bentuknya satu lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan malin. Ini namanya asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan malin. Contoh. Sebelum kita lanjut contoh, ada persyaratan ketika asmaul khamsah itu mau dibaca rofa, itu harus menjadi susunan idhofah. Ya, susunan idhofah itu artinya ada kata sambung. Ini kan abuka ini kan berasal dari kata lafaz abun. Ya kan? Kalau mau dirofakan dan rofanya dengan doma, maka harus ada kata sambung dari kata abun menjadi abuka. Ya, akhun dan dia menjadi akhuka. Abu menjadi mudhof, ka ini menjadi mudhof ilaih, menjadi kata sambungnya. Akhuka mudhof, ka mudhof ilaih. Hamuka hamun, ya hamu ini menjadi mudhof, ka menjadi ka ini mudhof ilaih. Paham ya? Yang terpenting mudhof ilaih itu jangan sampai berbentuk ya mutakalim. Ya mutakalim itu contoh lafaz abun ditambah dengan ya mutakalim, itu bukan bacanya rofa tetapi menjadi abi. Karena lafaz abun susunan idhofahnya bukan dengan kalimat tadi tetapi dengan ya mutakalim. Ya maka dibacanya abi, bukan abu kan dia bertemu dengan ya mutakalim. Paham ya? Jadi persyaratan asmaul khamsah itu menjadi atau dibaca rofa dan rofanya dengan dhamma itu harus dibikin kalimat sambung atau susunan idhofah. Nah, saya kasih contoh. Yadribu Abu Zaidin. Nah, yadribu garap mukul sopo Abu Zaidin bapane Zaid. Lafaz Abu Zaidin ini bacaan i'rabnya adalah i'rab rafa. Lafaz Abu ini i'rabnya adalah i'rab rafa. Ciri rafanya itu dengan huruf wawu. Kenapa dengan huruf wawu? Karena maksudnya adalah asmaul khamsah. Lafaz Zaidin ini kenapa dibaca jer? Karena mudhof ilaih. Nah, ntar kita ada bahasan di isim-isim yang dibaca dengan bacaan jar atau dibaca jer. Ya, jadi yadribu Abu Zaidin, lafaz Abu Zaidin ini asmaul khamsah, dibacanya rofanya dengan wawu karena asmaul khamsah. Yadribunya ini bentuknya ada namanya fi'il mudhari. Dibaca rofa, ya sama juga yadribunya dibaca rofa, tapi rofanya bukan dengan wawu, tapi rofanya dengan dhamma. Karena apa? Karena fi'il mudhari yang akhirannya adalah sahih. Ya. Sampai sini paham? Jadi saya ulangi, kita juga mengulas pertemuan di minggu kemarin. Saya ulangi, yang rofa itu ciri-cirinya ada 4. 1 huruf harokat dhamma, huruf wawu, huruf alif, dan tetapnya huruf nun. Dhamma menjadi alamat yang rofa itu ada di 4 tempat. 1 isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang sahih akhir. Huruf wawu menjadi alamat yang rofa itu ada di 2 tempat. 1 jamak mudzakkar salim, yang kedua namanya asmaul khamsah. Apa itu jamak mudzakkar salim? Kalimat isim yang menunjukkan makna laki-laki yang banyak, yang di akhirnya itu ditambahi wawu dan nun ketika rafa, ya dan nun ketika nasab.
Saya kasih contoh, ja'a zaiduna, ja'a ustaqa sofu zaiduna pira-pira zaid. Nah, lafaz ja'a ini fi'ilnya fi'il madhi, baca apa i'rabnya? Apa namanya? Dengan mabniun dengan fathah ya, mabni fathah. Lafaz zaiduna ini dibacanya rafanya dengan wawu karena namanya jamak mudzakkar salim. Lafaz zaiduna itu jamak daripada lafaz zaidun. Kalau zaidun satu zaid, zaidnya tunggal. Kalau zaidunnya berarti zaidnya lebih daripada satu. Yang kedua, wawu menjadi alamat i'rab rafa itu bertempat pada asmaul khamsah. Ya, lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dunalin. Ya, asmaul khamsah itu dibaca rafa dengan dhamma dengan syarat dia harus ada kata sambung. Ya, kata sambung artinya disusun idhofah, tetapi selain daripada ya mutakalim. Abuka, abu itu namanya mudhof, kan namanya mudhof ilaih ya, dan lain sebagainya. Contoh, yadribu Abu Zaidin. Yadribu garap mukul sapa Abu Zaidin bapaknya Zaid. Abu di sini yang i'rabnya i'rab rafa, cirofanya dengan wawu karena dia maksudnya asmaul khamsah. Paham ya? Yadribu juga ini dibaca fil mudhari', dibaca rafanya dengan dhamma karena fil mudhari'nya tidak ada tambahan atau sokh akhirnya. Nah, paham sampai sini? Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit demi sedikit kita mengetahui ciri-ciri alamat i'rab rafa, dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini bisa mempermudah kita semua untuk mempelajari ilmu nahwu di kitab Jumriyah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.